ini rumusnya ya. Kalau untuk mencari besar sudut istimewa ya, nilai-nilai dari sinus kosinus dari sudut istimewa untuk kuadran 2. Jadi ini rumusnya hanya ada kuadran 2, 3, 4. Karena kalau kuadran 1 kan ya berarti yang ini ya. Yang ini kan kalau di kuadran 1 pakai yang ini kan. Kalau yang di kuadran 2 pakai ini rumusnya 180 kurang. Kalau kuadran 3 180 tambah, kalau kuadran 4 360 kurang gitu. Jadi contoh, tadi kan sudah berusaha mengerjakan soal ini ya, cos 150, cos 225 dan cos 330 tapi menggunakan logika. Tinggal cari kurangnya atau lebihnya. Nah, coba kita cari pakai rumus. Nah, ini saya ulangi lagi ya supaya lebih paham. Misal kalau cos 150. Jadi cos 150 derajat, misal pakai logika. Ini saya ulang kembali, misal pakai logika. Nah, kalau 150 itu kan ini 0, 90, 180 derajat. Kalau misal 150 berarti logikanya dia kira-kira di sinilah. Ini di kuadran kedua, gitu kan. Nah, dari 0 sampai 150 gitu kan. Ini anggaplah theta. Nah, berarti ada sisa sudut di sini. Untuk mencapai 180 dia kan harus ditambah gitu. Berarti kan kurang kan? Artinya gini, 150 ini masih kurang. Kurang berapa? Untuk 180 ini dia masih kurang berapa? Kurang alfa. Ada sebuah sudut di sini alfa gitu. Ini tadi kan 150. Alfa itu adalah sebuah sudut lain yang kurangnya tadi yaitu 30. Karena untuk mencapai 180 dia kurang 30 gitu. Maka cos 150 itu bisa dituliskan cos utuh semua ini 180 ya, yang ini dikurang 30 gitu. Maka kita ambil yang kurangnya tadi yaitu cos 30 derajat. Cos 30 kan sudah ada yang di sini tadi yang harus dihafalkan setengah akar 3. Gitu. Tapi karena berada di kuadran kedua, nilai kosinus itu negatif, maka jawabannya min setengah akar 3. Gitu kan. Itu kalau pakai logika. Jadi dia harus nyampe 180, tapi kurang berapa? Kurang 30 gitu kan. Maka kita ambil yang 30-nya saja yang bagian kedua, bagian kurangnya. Nah, kalau pakai rumus ya sama, cos 180 derajat kita lihat karena dia di kuadran kedua, 150 ya. Karena dia di kuadran kedua, berarti kita pakai rumus ini, rumus cos. Berarti 180 kurang alfa. Alfa itu apa? Alfa itu kurangnya tadi. Sebuah sudut lain yang kurang tadi itu. Maka kosinus 180 derajat, tetanya kan 180 nih. Alfanya adalah 30. Sama saja sebenarnya. Cuma kalau pakai logika itu kan tidak terpaku dengan rumus gitu. Contoh lagi yang tadi kosinus 330 nih. Kalau pakai logika, ini saya ulang lagi ya, cos 330. Kalau pakai logika, 330 itu posisinya berarti ini kan 270 di sini. Berarti kalau 330 ya kira-kira mungkin dia di sini ya, kira-kira saja. Nah, berarti dari sini sampai sini, itulah 330 gitu. Nah, berarti patokannya kita pakai utuh semua karena dia mendekati utuh gitu kan. Patokannya itu pakai yang mendekati gitu. Berarti di sini kalau di kuadran 3 ingat pakai 360 aja. Berarti di sini sama seperti cos 360 dikurang berapa? Jadi untuk mencapai 360 sampai sini itu dia kurang berapa? Berarti kurang 30 derajat kan? Berarti di sini kan ada 30 derajat. Berarti kurang 30 derajat. Maka kita ambil yang bagian sini, cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Nah, kita tidak perlu minus lagi. Cukup positif jawabannya karena di kuadran keempat memang kosinus itu bernilai positif seperti itu. Itu kalau pakai logika. Kalau pakai rumus juga sama. Kalau pakai rumusnya seperti ini. Kuadran keempat, 330 kan di kuadran keempat. Rumusnya gini, cos 360 kurang alfa sama dengan cos alfa. Nah, alfa itu apa? Tadi, sudut yang kurang tadi itu, kurang berapa begitu. Nah, berarti makanya perhatikan di sini ada theta,
sudut yang ditanyakan, ada sisa sudutnya ini, alfa, gitu ya. Berarti sama kalau pakai rumusnya, berarti begini. Ya sama saja seperti yang di atas. Hampir sama sebenarnya ya. Makanya saya berusaha mengajarkan tidak menggunakan rumus. Tapi kalau mau catat rumusnya juga boleh, siapa tahu lupa ya. Jadi ini rumusnya. Jadi itu ya bedanya theta dengan alfa. Theta itu sudut yang ditanyakan. Kalau alfa itu sisanya atau kurangnya atau lebihnya. Sudut kurangnya atau lebihnya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada latihan soal 10 nomor yang harus dikerjakan. Nanti untuk les berikutnya saya masih akan tetap membahas tentang trigonometri, karena trigonometri itu luas ya cakupannya. Jadi dari awal dulu, dari yang simpel-simpel, ini termasuk yang simpel-simpel, hanya menghitung sudut ya. Nanti kedepannya akan lebih rumit, jadi ini harus bisa dulu. Oke.